Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, baik yang pro maupun yang kontra. Tentu sobat-sobat tidak asing lagi ya sebutan Gus dan Ning. Dan ini ya ada di kalangan aswaja, sobat-sobat. Gus adalah panggilan yang disematkan kepada putra kiai. Sedangkan Ning ya disematkan untuk putri kiai, sobat-sobat. Maka kita mengenal misalnya Gus Baha, Gus Miftah, Gus Idham, dan sebagainya. Juga Ning Umi Laila, Ning Mumpuni. Dua ini Ning yang populer, sobat-sobat. Dan ya Gus yang paling terdepan, yang dianggap ulama, dianggap ahli tafsir, ahli hadis, hafal Al-Quran, adalah Gus Baha. Tetapi sobat-sobat, dari penyampaian Gus Baha ada keanehan-keanehan dan kejanggalan-kejanggalan. Tetapi bagi ya pengikutnya, bagi kalangan aswaja, itu tidak dianggap aneh, itu tidak dianggap kejanggalan, sobat-sobat. Ya, karena mereka ya taklid buta. Apalagi kaum awamnya yang dikatakan kaum awam itu tidak perlu dalil. Dalilnya adalah kiainya. Orang awam itu tidak perlu diberi dalil panjang-panjang. Karena al-awam la yajibu atau la tajibu alaihim ma'rifatud dalil. Dalam kitab-kitab usul fikih dikatakan orang awam itu tidak wajib ngerti dalil. Pada zaman sekarang banyak orang yang dikit-dikit nanya dalilnya apa, kan begitu kan? Ono hadisnya ta ora, ono Qur'ane ta ora. Nah, di NU tidak. Kemarin Kiai Haji Mustafa Bisri dalam acara Halal Bihalal NU di Jakarta, beliau katakan NU itu tidak. Sejak dulu NU itu dalil bagi jamaah dan pengikutnya ya kiainya. Ya, nggak perlu kemudian dalilnya apa, kalau kiainya melakukan otomatis jamaahnya ngikut. Kenapa? Karena mereka yakin pasti kiai memiliki otoritas di bidang itu, terutama dalam bab dalil. Apa sajakah keanehan dan kejanggalan yang disampaikan oleh Gus Baha? Beberapa cuplikan video ini akan menjadi ya fakta dari keanehan dan kejanggalan yang disampaikan oleh Gus Baha. Di aswaja itu, gos-gosan itu mana yang beres coba? Dari Pak Baha sendiri pun itu sudah aneh. Yang dianggap manusia Quran, yang dianggap ulama, ahli tafsir dan sebagainya. Itu saja aneh. Ya. Coba lihat ceramah-ceramahnya. Cerita katanya ada wali yang sehari khatam Al-Quran 960.000 kali.
Di antara keramatipun gurune Imam Sa'roni niku satu hari itu khatam 360.000 satu hari. Sampeyan iso bayangno 360.000 niku boten sampean takwil paling kulhu pengganti Quran boten, ya memang dibaca. Sampai muridnya Imam Sa'roni itu tanya, takra'uhu bi harfin wa sautin, apa kamu baca dengan huruf juga ada suara jenengan? Naam. Kata beliau, maddawawli al-waqta, ini Allah memanjangkan waktu untuk saya ikroman di Rasulihi Muhammad SAW. Jadi beliau ngalami toyul waktu. Toyul waktu itu waktu diringkas sedemikian rupa sehingga beliau baca itu dalam waktu 24 jam ya kayak mungkin bagi kita ratusan tahun. Namanya Kocak. Ada lagi menganalogikan antara keris, ATM, sama HP. Sehingga setelah ada firqah-firqah takfiri yang mengatakan orang pegang keris itu dan kalimat-kalimat atau kebenaran-kebenaran absolut ini sudah jadi sebuah tawaman ahsanu minallahi subhanahu. Kalimat ini begitu absolut di hatinya orang. Jika ketika terganggu oleh hal-hal yang adat istiadat kayak keyakinan tidak dihukum. Sekelas yang disebut ulama loh, pola pikirnya seperti itu. Belum lagi katanya ada wali yang mati, kemudian malu dimandikan. Akhirnya apa? Walinya mandi sendiri katanya. kalau wali tertentu yang mau didusi itu hak beliau. Masyhur Ahmad Al-Badawi. Dia ini wali isin nak didusi salam no. Dadi isin deh. Wah, kira masyhur didusi tangi adus dhewe. Ya isin to, misale wali terus. Nah itu hak beliau, Pak. Jadi ulama fatwa wajib itu tapi ra iso kalah keramat akhirnya. Tapi itu kan orang tertentu. Ya tapi nak buka ukuran kan repot. Wong sing iso ngono sak rohku dalam sejarah mung siji loro. Dan nyon sewu Kanjeng Nabi sing akramul khalqi ya normal didusi Sayyidina Ali, Fadl, Abbas. Nabi piyambak ya posisine nggih mandikan. Padahal Nabi sudah suci. Artinya Nabi diproses ka'adatil basar. Lah nak nuruti mandi untuk mensucikan kan enggak mungkin Nabi butuh disucikan. Wong kondisi beliau sudah. Benarkah ada wali Allah yang matinya mandi sendiri? Ternyata kepercayaan terhadap kurofat sudah mendarah daging di kalangan aswaja sufi, teman-teman. Sejauh ini saya mengenal Gus Baha adalah orang yang paling cerdas di kalangan NU, yang setiap ceramah-ceramahnya selalu memakai dalil dibandingkan kiai-kiai yang lain, dan setiap ceramahnya sangat mudah dipahami oleh masyarakat awam, karena beliau sering membuat analogi yang sederhana dan mudah dipahami. Tapi ternyata tidak sesuai prasangka saya, teman-teman. Ternyata beliau juga sama percaya dan suka cerita kurofat wali ala sufi seperti kiai-kiai yang lainnya. Dan ternyata memang sudah menjadi DNA para aswaja sufi senang dengan kurofat atas nama karomah wali. Dan kalau ulama atau kiai yang paling alim saja di kalangan mereka percaya dengan hal beginian, pantas saja kalau santri-santrinya pun juga suka sekali dengan kisah-kisah beginian. Bukan kami tidak percaya dengan karomah orang-orang soleh, teman-teman. Tapi tidak semua kisah karomah yang datang ke kita lalu kita harus percaya. Kita harus cross-check terlebih dahulu, teman-teman. Apalagi kalau kisah itu datang dari kalangan aswaja sufi. Contoh karomah yang tidak kita ingkari, ketika suara Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdengar di kancah peperangan, padahal beliau sedang berkhutbah di kota Madinah, tapi dengan izin Allah suara arahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu terdengar oleh pasukan kaum muslimin, dan akhirnya kaum muslimin diberi kemenangan. Dan kalau kisah ini kita percaya, teman-teman,
Karena apa? Karena kita tahu kesolehan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan riwayatnya pun jelas dan terpercaya. Berbeda dengan kisah-kisah karomah habaib-habaib dan kiai-kiai aswaja sufi yang belum jelas riwayatnya terpercaya atau tidak. Wallahu a'lam bishawab. Ini apa ini? Dan katanya ya terserah walinya mau mati di hari apa. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, sekelas yang dikatakan ulama saja begitu. Ya. Ada lagi nyebut si Ja'far Al-Kaf ODGJ katanya wali. Ja'far Al-Kaf yang ngomong saja nggak jelas. Ya, asyhadu alla ilaha illallah, apa itu? Gimana sih? La ilaha illallah sallallahu ala sohmet. Ya, kira-kira begitulah ya. Coba lihat videonya. Asyhadu an la ilaha illallah salam sohmet. Bismillahirrahmanirrahim. Apa teruki? Habib Muhammad bin Zain Fatihah. Nah, coba. Yang begini kata Pak Bahak wali. Asyhadu alla ilaha salam sohmet. Bismillahirrahmanirrahim. Yang seperti ini saja dikatakan wali sama Pak Bahak, sama Gus Bahak. Habib Ja'far dengan segala keterkenalan majdzubnya, beliau ngendikan tuh mesti diulang-ulang syahadat wali-wali yang sudah kabundut. Mungkin kalau Anda dengarkan itu mungkin biasa. Mungkin karena tidak wali, itu yang jelas itu. Kedua ada ahli fikih. Tapi kita-kita yang ahli fikih itu ngerti. Memang gos-gosan itu ya nggak ngerti. Kok bisa yang seperti itu dianggap ulama gitu kan? Ya. Yang Pak Bahak saja separah itu, apalagi yang di bawahnya Pak Bahak. Sobat. Lalu, apakah paraningnya sama juga ya dalam menyampaikan kajiannya, dalam ceramahnya, ya? Nah, coba kita juga simak cuplikan video berikut ini, sobat-sobat. Neng pun ceramahnya ya banyak yang nggak beres ya. Coba lihat ini, duo Ning sama nggak beresnya. Ngantuk pancen nikmat, nasi uduk ikan tongkol mripate ngantuk cekelan kunci. Pancen ngantuk niku nikmat, tapi wong ngantuk kan berbahaya. Salah satu bahayane wong ngantuk, nasi uduk ikan tongkol mripate ngantuk cekelan kunci. Nasi uduk ikan tongkol mripate ngantuk cekelan kunci. Kunci. Iki apa kok metuntung ngene iki? Oh, alah saro. Astagfirullah, ngapunten. Mboten. Maksudnya kok mboten saya nanya. Mboten. 3 tingkat dibanding kau mengandung, melahirkan, menyusui ayah, seto, kok tambah dikeploki piye to? Ya Allah, Bu, dekne yakin akhirnya napa? Duwe anak. Lah kok iso duwe anak? Yang sing lumpuh kan sikile. Bahaya. Coba ya, nggak laki-laki, gos-gosan, nggak ning-ningan, sama sudah. Nah, sobat-sobat, dari cuplikan video Gus Bahak, Gus terdepan, seorang ulama, hafal hadis, hafal Al-Quran, ya, apa yang disampaikannya seperti itu. Apalagi ya orang yang di bawahnya, yang menjadi pengikutnya, yang taklid buta kepada beliau, sobat-sobat. Apalagi yang awam. Dan kita juga tadi sudah menyaksikan dan menyimak
Bagaimana dua Ning, Ning Umi Laila dan Ning Mumpuni, ya, selalu ya menyampaikan pantun yang nyerempet-nyerempet, sobat-sobat ya. Ini senang nih ya, menyampaikan pantun, padahal dia kan seorang wanita. Wanita kan punya perasaan yang lembut. Tetapi ya kedua Ning tersebut ya aneh ya. agak gimana gitu sobat-sobat ya. Nah, itulah sobat-sobat yang ingin saya sampaikan. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.